Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fih kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, puji dan puja syukur tiada henti kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Di pagi hari ini dengan izin dan pertolongan dari Allah kita bisa melanjutkan kembali kajian rutin kita, masih mengkaji kitab Al-Fiqhu Al-Muyassar, fikih yang ringkas dan sederhana, masih membahas tentang bab muamalat al-maliyah, bab muamalah yang berkaitan dengan harta, yaitu di bab yang kedua, yaitu tentang babur riba, bab tentang masalah riba. Kita telah bahas tentang definisi riba dan macam-macam riba. Kita telah bahas satu jenis riba, yaitu riba fadl, ya. Pada hari ini kita akan bahas jenis riba yang kedua dan ketiga, yaitu riba nasi'ah dan juga riba qard, insyaallah. Jadi kemarin sampai riba fadl, ya. Kemarin kita sampaikan riba ada dua jenis. Yang pertama riba bai', riba dalam jual beli. Yang kedua riba qard. Riba bai' ini riba dalam jual beli atau tukar menukar. Tukar menukar itu jual beli maknanya. Adapun riba qard ini biasanya terjadi dalam hutang piutang. Dari riba bai' ini dibagi lagi, riba jual beli ini dibagi lagi menjadi dua juga, yaitu riba fadl dan riba nasi'ah. Riba fadl sudah kita pelajari, sekarang tentang riba nasi'ah. Riba nasi'ah. Apa itu riba nasi'ah? Atau pengarang kitab ini, Thaniyan riba nasi'ati huwa az-ziyadatu fi ahadil iwadaini muqabilan ta'khirud daf'i atau ta'khirul qabdi fi bai'in kulla jinsaini ittafaqa fi illatin riba al-fadl wa laysa ahaduhuma naqdan. Kata pengarang kitab ini, riba nasi'ah itu gampangnya, Pak, tukar menukar komoditas ribawi. Ingat Pak kemarin? Bahasa ini hapusannya. Tukar menukar komoditas ribawi yang sejenis atau tidak sejenis
dilakukan secara tidak tunai maknanya pembayarannya tidak tunai, atau serah terimanya tidak di majelis akad. Nah, ini Pak, cara mudah memahami riba nasi'ah, tukar menukar komoditas ribawi. Kemarin kita sudah bahas Pak ya. Ada berapa Pak komoditas ribawi? 6 kan? Ya, tapi gampangnya jadi 2 saja, yaitu alat tukar dan juga makanan pokok. Ya, setiap alat tukar ditukar dengan alat tukar lain, maka itu komoditas ribawi. Makanan pokok ditukar dengan makanan pokok lain, itu komoditas ribawi. Maka di sini tukar menukar komoditas ribawi yang sejenis tadi Pak. Beras rojo lele ditukar beras pandan wangi. Jumlahnya berbeda boleh Pak, jumlahnya kan harus sama ya. Kalau sejenis jumlahnya harus sama. Ternyata jumlahnya sudah sama nih. Beras pandan wangi 10 kilo, beras rojo lele 10 kilo. Serah terimanya tidak langsung di majelis akad. Misalnya si A mengatakan, ini saya kasih beras pandan wanginya 10 kilo, beras rojo lelenya nanti aja ya, sore. Itu jatuh ke dalam riba nasi'ah. Serah terimanya tidak di majelis akad. Ya, ini contoh yang sejenis Pak, atau yang tidak sejenis. Yang tidak sejenis misalnya apa? Rupiah ditukar dengan dolar. Sama-sama alat tukar tapi beda jenisnya. Bapak datang ke money changer mau tukar dolar. Saya tukar ya 200 dolar. Tapi Bapak bilang, tapi nanti ya saya ambilnya sore. Maka itu juga jatuh dalam riba nasi'ah karena dilakukan serah terimanya secara tidak tunai, atau serah terimanya tidak langsung di majelis akad. Ya. Kalau penerapannya Pak di dalam zaman sekarang itu jual beli emas secara online, ini jatuh dalam riba nasi'ah. Kenapa jual beli emas secara online itu tidak diperbolehkan? Karena antara rupiah dan emas sama-sama memiliki sifat yang sama. Apa sifat yang samanya? Sama-sama sebagai alat tukar. Maka kalau dia sama-sama alat tukar, berarti harus memenuhi satu syarat. Apa syaratnya? Dia harus dilakukan secara tunai dan serah terimanya di majelis akad. Ya, ingat, kita sudah belajar kemarin kalau tukar menukar harta ribawi itu jenisnya sama, kan 2 syaratnya Pak ya. Beras ditukar dengan beras, rupiah ditukar dengan rupiah, 2 syaratnya. Apa kemarin Pak? Jumlahnya harus sama, yang pertama. Yang kedua, dilakukan secara tunai. Tapi kalau tukar menukarnya sama-sama harta ribawi, tapi jenisnya tidak sama tadi. Rupiah ditukar dolar, rupiah ditukar emas, maka syaratnya satu saja Pak. Jumlahnya boleh berbeda, tapi dia harus memenuhi satu syarat, dilakukan secara tunai. Makanya di antara perkara yang jatuh dalam riba nasi'ah apa? Jual beli emas secara tidak tunai. Kan muncul sekarang di Pegadaian kayaknya Pak ya. Jual beli emasnya tuh di kredit. Bahkan dari 0, berapa persen gitu. Ya. Dia mengatakan ini beli emas tapi bayarnya kredit. Maka ini jatuh dalam riba nasi'ah, karena pembayarannya tidak tunai. Atau tadi serah terimanya yang tidak tunai di majelis akad. Ya, Bapak beli emas antam, ya
ya, tapi serah terimanya 2 hari lagi, 3 hari lagi, atau nanti ya 1 pekan kemudian, maka itu juga jatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya, karena kenapa? Karena ada ketidaktunaian di dalam serah terimanya, atau tidak ada serah terima di majelis akad. Ya, maka solusinya gimana, Pak? Solusinya, Pak, kalau mau beli emas, Bapak bisa mewakilkan serah terimanya. Jadi Bapak bisa wakilkan, misalnya saya mau beli emas ke Abu Harta, sementara saya mungkin lagi nggak di Kerawang, tapi lagi di luar daerah, katakanlah di Kalimantan misalnya. Tapi saya mau beli emas antam, maka boleh saya kirim wakil ke Abu Harta saja untuk mewakili serah terimanya. Jadi saya minta orang yang wakil saya itu tolong ambil emas di Abu Harta, ya. Nanti pembayarannya dari saya secara transfer. Tapi di majelis akad itu, ya, orang yang mewakili saya sudah siap untuk melakukan serah terima emasnya. Ya. Maka ini, Pak, contoh dari riba nasi'ah. Ya. Kita kasih beberapa penerapan riba nasi'ah dalam ekonomi modern. Penerapan riba nasi'ah dalam ekonomi modern. Yang pertama tadi, Pak, ya, jual beli emas secara kredit. Kita sudah bahas, Pak, ya, jual beli kredit hukum asalnya boleh. Tapi kalau komoditas yang dijadikan jual beli kredit itu adalah emas, maka dia tidak boleh dilakukan secara kredit, harus dibayar secara tunai. Ya. Yang kedua, jual beli emas secara online. Ini juga jatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya. Kemudian yang ketiga, penerapan riba nasi'ah, tukar menukar rupiah dengan rupiah, tapi tidak tunai. Yang saya contohkan, Pak, ya, bulan lalu terkadang ada orang yang akadnya nukerin uang. Misalnya ada seorang pedagang, dia dapat pembeli, bayarnya pakai 100.000, dia nggak punya kembalian. Akhirnya dia bilang kepada temannya, saya tukar dong 100.000 ini. Kata temannya, saya cuma punya 70.000. Ya udah, nggak apa-apa, 30.000-nya nanti. Nah, itu jatuhnya riba nasi'ah, ya, karena akadnya tukar menukar. Padahal kalau dia bilang, udah saya pinjam dulu ya. Nah, jadi jangan tukar bahasanya, karena kalau tukar menukar itu masuk ke dalam jual beli. Dan kalau jual beli yang itu komoditasnya harta ribawi, rupiah ditukar rupiah, harus dilakukan secara tunai. Jadi nggak boleh udah 30.000-nya nanti. Itu jatuh ke dalam riba nasi'ah. Ya. Atau yang keempat,
tukar menukar, misalnya rupiah dengan dolar. Tapi serah terimanya tidak di majelis akad. Jadi yang saya contohkan, Mbak, Bapak ke money changer, Bapak datang ke money changer untuk menukar uang tadi rupiah dengan dolar, tapi Bapak nggak langsung menyerahkan itu di majelis akad. Saya tukar dolarnya ya, pagi-pagi Bapak udah datang ke money changer, tapi saya ambilnya nanti sore. Itu sama dengan jatuh ke dalam riba nasi'ah ini. Jadi riba nasi'ah apa? Intinya tukar menukar harta ribawi, baik yang jenisnya sama atau yang jenisnya berbeda, tapi dilakukan secara tidak tunai atau serah terimanya tidak langsung di majelis akad. Ini Pak, ya, poin dari riba nasi'ah ya. Sebagaimana di sini ada hadis dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ba'da an dzakara adh-dhahab wal fiddah. Kata Rasulullah setelah beliau menyebutkan mata uang emas dan juga perak, wala tabi'u minha ghaiban binajizin. Janganlah kalian menjual sesuatu yang tidak ada dengan pembayaran yang tunai. Artinya jangan sampai ada tukar menukar, pembayarannya tunai tapi serah terimanya tidak langsung. Itu kalau berkaitan harta ribawi, Pak ya. Maka serah terimanya pun harus langsung. Jangan pembayarannya saja yang tunai, tapi serah terimanya juga harus langsung. Begitu juga dalam lafaz yang lain, maka nayadan biyadin fala ba'sa bihi wa ma kana nasi'atan fahuwa riba. Selama itu dilakukan secara tunai, ya, dan biyadin itu pembayarannya tunai, tidak kredit, maka itu tidak mengapa. Dan adapun yang pembayarannya kredit atau serah terimanya tidak langsung, maka itu jatuh ke dalam riba ya. Ini penjelasan tentang riba nasi'ah, Pak. Ya. Ada satu poin lagi, Pak, walaupun tidak ada di kitab ini, tapi Ana ingin sampaikan karena penting, tentang riba qarad. Riba qarad ini yang juga banyak, Pak, riba dalam hal hutang piutang. Paham Pak ya, riba nasi'ah? Karena ada jemaah umroh dan jemaah haji gak paham. Akhirnya dia setelah umroh dan haji melakukan riba ini, Pak. Dia tukar uang rupiahnya dengan uang real. Biasanya kan kalau orang pulang umroh itu mampir ke Kornes, Pak. Kornes itu di Jeddah, tempat beli oleh-oleh gitu. Ya. Biasanya uang realnya udah pada habis. Akhirnya mereka punya rupiah ya, tapi gak cukup untuk ditukar dengan realnya. Mereka katakan kepada temannya, saya tukar ya uang rupiah saya dengan misalnya dia minta 1000 real gitu.
tapi sisanya saya nanti ya akan bayar di Indonesia. Dia tukar rupiah dengan real, kan syaratnya satu tadi Pak, ya harus dilakukan secara tunai. Tapi dia kasih yang ada aja uang rupiahnya, sisanya nanti di Indonesia. Maka ini jatuh dalam riba nasi'ah, padahal setelah melakukan umroh yang harusnya dosa-dosanya diampuni ya, tapi dia melakukan dosa yang baru lagi, yaitu riba nasi'ah. Ini pentingnya belajar tentang riba. Kita masuk riba qard, riba dalam hutang piutang. Riba dalam hutang piutang ini Pak, ya sering kali terjadi ya. Di antaranya apa? Ya, para ulama selalu memberikan kaidah Pak. Ini kaidah Pak ya. Sebutnya kaidah fikih, kullu qardin jara ma'atan fahuwa riba. Kullu qardin jara manfaatan fahuwa riba. Ini kaidah fikih yang disepakati para ulama, dan ini perkataan seorang sahabat yang dijadikan sebagai kaidah fikih. Setiap pinjaman setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada si pemberi pinjaman, maka itu jatuh ke dalam riba. Nah, sini Pak. Ini yang selalu gagal difahami ya lembaga-lembaga keuangan hari ini di Indonesia. Karena mereka cari keuntungan dengan memberikan pinjaman. Padahal kaidahnya seperti ini Pak. Ya. Setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan atau manfaat kepada siapa? Kepada si pemberi pinjaman, itulah yang disebut riba. Ya, ketika pinjaman itu ya justru memberikan manfaat atau keuntungan kepada si pemberi pinjaman, maka itulah riba. Makanya asas pinjam meminjam, hutang piutang di dalam Islam bukan untuk cari keuntungan, tapi mereka mengharapkan balasannya akhirat. Ya. Makanya Rasulullah SAW setiap beliau membahas masalah hutang piutang, memberikan pinjaman, motivasinya motivasi akhirat, bukan untuk cari keuntungan duniawi. Karena asasnya tadi Pak, ketika kita memberikan pinjaman, kita itu niatnya menolong orang yang dalam kesusahan. Makanya motivasinya kan hadis-hadisnya tentang keuntungan di akhirat. Misalnya Rasulullah bersabda, kullu qardin shadaqah, setiap pinjaman yang engkau berikan kepada saudaramu maka itu sama seperti sedekah. Dalam hadis yang lain, man anzara mu'siran, siapa yang memberikan tangguhan, artinya dia kasih waktu jatuh tempo yang lebih panjang ketika dia memberikan hutang, maka sama saja setiap harinya dia mendapatkan pahala sedekah. Belum lagi sabda Rasulullah, hadis riwayat Muslim,
Yang kata Rasulullah, man naffasa an mu'minin kurbatan min kurabid dunya, naffasallahu kurbatan min kurabi yaumil qiyamah. Siapa yang menolong kesusahan seorang mukmin di dunia, maka Allah akan tolong kesusahannya di akhirat nanti. Wa may yassara ala mu'sirin yassarahu Allahu fid dunya wal akhirah. Siapa yang memudahkan kesusahan seorang muslim, maka Allah mudahkan urusannya dunia dan akhirat. Lihat Pak, motivasinya motivasi akhirat. Kalau kita memberikan pinjaman bukan untuk cari keuntungan duniawi. Ini yang gagal dipahami Pak lembaga keuangan hari ini, ya. Mereka kalau ngasih pinjaman harus dengan kembali lebih untuk cari keuntungan. Kalau ingin cari keuntungan jangan pinjam meminjam Pak, tapi dengan menggunakan jual beli. Karena di dalam Islam hutang piutang, memberikan pinjaman bukan untuk cari keuntungan, tapi untuk menolong orang yang dalam kesusahan. Ya, makanya beda Pak. Asas di dalam hutang piutang itu asasnya menolong. Beda kalau jual beli, sewa menyewa, itu memang asasnya untuk mencari keuntungan. Ya, makanya kaidah ini Pak yang menjadi landasan utama ketika seseorang melakukan hutang piutang. Setiap dia memberikan pinjaman, dia tidak boleh ngambil keuntungan dan manfaat apapun dari uang yang dia pinjamkan. Saya pernah ceritakan Pak ya, kisahnya Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah Pak, suatu hari berjalan bersama murid-murid beliau. Tiba-tiba di tengah terik yang panas, murid-muridnya bilang, "Wahai Imam, ini panasnya terik sekali." Karena di daerah Irak itu kan Jazirah Arab, kalau panas itu bisa sampai 50 derajat Celcius. Ya, jadi panasnya tuh betul-betul ya terik sekali. Maka kata muridnya, "Ayo kita berteduh sebentar di halaman rumah yang ada atapnya itu." Ketika dilihat sama Imam Abu Hanifah rumah tersebut, beliau katakan, "Oh, kalian saja yang berteduh ya, saya tetap di sini." Ya. Kata murid-muridnya, "Kenapa wahai Imam? Kan gak merugikan pemilik rumah ini, kita hanya berteduh di halamannya yang ada atapnya saja." Maka Imam Abu Hanifah menjelaskan, "Tidak wahai muridku, aku mengetahui ternyata rumah yang akan kita singgahi ini, kita berteduh di halaman atapnya, itu adalah rumah orang yang masih memiliki hutang." Subhanallah Pak, hanya berteduh saja. Karena Imam Abu Hanifah paham, kalau dia ambil manfaat berteduh di halaman rumah orang yang dia kasih pinjam itu uang, maka dia jatuh ke dalam riba. Sampai segitunya Pak, para ulama kita. Ya, mereka takut jatuh ke dalam riba hanya karena mereka dapat manfaat dari uang yang mereka pinjamkan. Ya, maka ini yang harus kita pahami. Paham Pak ya kaidah ini? Ini landasan utama kita memahami riba dalam hal hutang piutang. Pokoknya segala manfaat apapun Pak. Contoh misalnya, ya, saya misalnya Pak Haji, saya berhutang sama Pak Haji. Tiba-tiba saya lewat bawa mobil, Pak Haji jalan kaki. Ya, Pak Haji kan ngasih pinjam uang ke saya ya. Sengaja, "Ayo Pak Haji naik mobil saya." Ya, kata ulama haram hukumnya Pak Haji naik mobil saya, karena itu jatuh ke dalam riba. Karena Pak Haji sama saja mengambil keuntungan dan manfaat dari uang yang dia pinjamkan ke saya. Subhanallah, sampai segitu Pak. Walaupun pinjamnya bukan untuk beli mobil. Iya, walaupun pinjamnya bukan untuk beli mobil, ya. Kecuali, nah ada pengecualiannya memang kata ulama. Kecuali hal tersebut sudah biasa terjadi atau dilakukan dari sebelum saya punya hutang. Nah,
Artinya kalau itu sudah biasa, misalnya dari sebelum ngutang pun memang biasa, saya ngajak Pak Haji bareng ke mobil saya. Tapi kalau itu nggak terjadi sebelumnya, saya hanya nawarin ketika saya punya hutang dan Pak Haji ikut kendaraan itu jatuh ke dalam riba. Subhanallah. Sampai segitunya, nggak boleh si pemberi pinjaman ngambil manfaat dan keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Karena ujung-ujungnya kan duitnya dibalikin lagi, Pak. Kalau dia ternyata menerima tumpangan itu, berarti ada keuntungan yang dia raih dari uang yang dia pinjamkan. Ya, memang berat Pak, menghindari riba ini. Ya, sampai segitunya ulama membuat aturan. Baik, sekarang kita bahas Pak, penerapan riba qarad ini dalam kehidupan sehari-hari, Pak. Dalam dunia ekonomi modern saat ini. Penerapan riba qarad. Dalam ekonomi modern. Yang pertama, Pak, ini Bapak sudah tahu tentu, pinjaman kredit berbunga. Ya, pinjaman kredit berbunga, Pak. Ya. Memang istilah riba ini dibuat kalimatnya kalimat indah, Pak, namanya bunga. Ya. Sekarang ini kita berhadapan dengan perang secara istilah kata-kata. Jadi sesuatu yang buruk itu diolah, dikemas dengan bahasa-bahasa yang indah. Suap saja, Pak, sekarang kan bahasanya indah, Pak, suap. Apa suap bahasanya? Gratifikasi. Padahal kalau orang tahu itu suap gitu ya, itu kan maknanya memang konotatif, suap gitu ya. Pezina saja, pelacur sekarang dibuat indah kan bahasanya, wanita tuna susila. Ya. Jadi luar biasa ya, bahasa-bahasanya dikemas dengan indah yang terkadang kaum muslimin tertipu ya. Makanya digunakan istilah bunga. Padahal ulama internasional pun mereka sepakat, ada forum ulama fikih internasional yang mereka disebut Al-Majma' Al-Fiqhi Al-Islami yang berpusat di kota Mekah. Itu ulama fikih berbagai dunia, mereka berkumpul dan mengeluarkan fatwa, Pak. Di antara fatwanya tahun 1986, Pak, mereka sudah mengeluarkan fatwa setiap sistem perbankan yang dia memiliki bunga maka itu jatuh ke dalam riba. Ya, jadi ulama fikih internasional pun itu sudah paham, Pak, bahwa pinjaman kredit berbunga itu jatuh ke dalam riba. Dan MUI kan juga sudah ada dalam fatwanya ya. Kalau nggak salah MUI baru menfatwakan tahun 2003 tentang sistem perbankan yang berbunga itu jatuh ke dalam riba. Ya, maka ini penerapannya, Pak. Ya, maka setiap kita pinjam kemudian harus mengembalikan dengan bunga, maka itu jatuh ke dalam riba qarad ini, riba dalam hal hutang kita. Atau yang kedua, Pak, menabung di bank konvensional. Di mana ribanya, Pak? Kalau kita nabung di bank konven, di mana ribanya? Akad, Pak, antara kita dengan bank konvensional itu bukan titipan, Pak. Walaupun kita bilangnya nabung gitu ya. Padahal kalau kita naruh uang di bank konven, akad sejatinya kata ulama fikih itu adalah akadnya qarad, hutang piutang. Siapa yang berhutang, Pak? Bank berhutang kepada nasabah. Kenapa kok bank berhutang kepada nasabah? Karena uang
yang kita titipkan awalnya itu digunakan oleh bank atau tidak? Digunakan, diputar. Kata para ulama, kalau akad titipan itu uang yang digunakan, uang itu digunakan atau uang yang dititipi itu digunakan, maka akadnya otomatis berubah menjadi hutang piutang. Dan bank memberikan bunga kepada nasabah. Berarti ada kelebihan tidak, Pak? Ada kelebihan. Maka disitulah Pak jatuh ke dalam riba qardh. Jadi nasabah itu ketika dia mendapatkan bunga, sejatinya kan dia yang memberikan pinjaman Pak kepada bank. Maka nasabah nggak boleh dapat bunga itu, karena kalau dia dapat bunga tersebut sama saja dalam kaidah tadi dia mendapatkan keuntungan dari uang yang dia pinjamkan kepada pihak bank. Ya, makanya boleh Pak, Bapak nabung di bank konven dengan syarat Bapak dari awal buka rekening bilang saya nggak mau ada bunga yang masuk ke rekening saya. Bisa nggak Pak kayak gitu? Bisa. Ya, ada nggak bank konven yang mau kayak gitu? Ya? Kira potongan atau apa? Kira Potongan. potongan dari? Oh iya, nggak apa-apa, itu nggak apa-apa. Yang penting nggak ada bunga yang masuk ke kita gitu. Ya, karena sejatinya kita pemberi pinjaman kepada bank tersebut. Ya, kalau ada nggak apa-apa Pak. Kalau memang bisa diatur, ya tidak ada bunga yang masuk di rekening saya. Ya, atau yang kedua Pak, Bapak boleh tetap nabung di bank konven kalau memang gaji Bapak dikirimnya ke situ. Ya, tapi hendaknya setiap gajian sudah langsung diambil Pak. Jangan disisakan lagi, ya. Karena kalau masih disisakan nanti ada bunganya kan gitu. Ya, maka boleh kalau memang gajinya dikirim ke situ ya sudah, nggak apa-apa. Ya, Bapak setiap gajian berarti pindah ke bank syariah mungkin yang di situ tidak ada bunganya. Lanjut Pak ya. Yang ketiga, penerapan riba qardh dalam kehidupan ekonomi modern, memanfaatkan barang gadai Pak. Ini yang banyak terjadi Pak di kampung-kampung, memanfaatkan barang gadai. Saya pinjam uang sama Abu Arta 50 juta, saya gadaikan sawah. Saya pinjam uang ya 50 juta, ini saya gadaikan sawah saya. Sawahnya digarap sama Abu Arta. Maka itu jatuh ke dalam riba. Karena kaidah tadi Pak, setiap pinjaman yang mendatangkan keuntungan bagi si pemberi pinjaman itu jatuh ke dalam riba. Ya tuh, ya, memanfaatkan barang gadai itu jatuh Pak dalam riba qardh ini. Berapa banyak orang yang hari ini ada temannya pinjam uang kepadanya, dia gadaikan mobilnya, mobilnya dipakai jalan-jalan, ya. Itu sama saja dengan dia manfaatkan barang gadai orang itu, ya. Dan ini pendapat mayoritas ulama haram hukumnya, tidak diperbolehkan karena dia jatuh ke dalam riba ini. Jadi barang gadai Pak itu hanya boleh untuk dijaga saja oleh si penerima gadai, kecuali itu bisa untuk dalam merawat barang itu memang harus dinyalakan, seperti mobil motor gitu Pak ya. Misalnya saya pinjam uang ke Abu Arta, saya gadaikan mobil saya, maka mobil itu kan kalau nggak dipanasin malah rusak. Nah boleh hanya sekedar memanaskan saja. Nggak tahu dalam teori otomotif roda itu harus jalan tidak? Nah, dalam otomotif rodanya harus jalan nggak Pak? Kalau rodanya harus jalan, kalau tidak jalan dia bakal rusak, maka boleh si penerima gadai dia bawa putar-putar saja mobilnya. Tapi jangan dipakai nge-grab ya. Sama aja dia nyari keuntungan di sini. Ya, hanya untuk sekedar merawat mobil tersebut saja.
ya. Kalau memang dikhawatirkan bannya tidak berputar nanti akan menimbulkan kerusakan, Pak. Ya. Maka barang gadai, Pak, nggak boleh dimanfaatkan. Ya. Apakah itu mobil, Pak, barang gadainya, motor, sawah, walaupun dapat izin dari orang yang menggadaikan, Pak, tetap haram hukumnya. Ya, walaupun saya ngizinin tadi udah pakai aja mobil saya buat nggak boleh, haram. Karena nggak bisa, Pak, landasan saling ridho itu menjadi menghalalkan sesuatu yang haram. Karena kebanyakan memang perbuatan dosa kan juga dasarnya saling ridho. Orang zina saja kan saling ridho, Pak, ya. Laki dan perempuannya sama-sama ridho gitu. Ya, tapi itu tidak menjadikan perkara tersebut menjadi halal gara-gara sama-sama ridho gitu, ya. Maka begitu juga memanfaatkan barang gadai, walaupun orang yang menggadaikan bilang udah pakai saja sawah saya tersebut, nanti hasilnya kamu ambil, ya. Selama saya nggak bisa bayar, pokoknya kamu garap sawah tersebut, ya. Maka ini jatuh ke dalam riba qard, ya. Ini kan di kampung-kampung kayak gini, Pak, ya. Kalau ada yang minjem uang, dia gadaikan sawahnya, sawahnya digarap sama si penerima gadai. Padahal ini jatuh ke dalam riba qard tadi, Pak. Karena sama saja si pemberi pinjaman dia dapat keuntungan dari uang yang dia pinjamkan. Ya. Ada pengecualian, Pak, memanfaatkan barang gadai ini. Menurut pendapat Imam Ahmad ini, Pak, ya, walaupun nanti kita bahas tentang gadai ini, ya, kalau barang itu yang merawatnya adalah si penerima gadai, maka boleh si penerima gadai memanfaatkannya. Contoh, Pak, saya pinjam uang ke Abu Arta 20 juta, saya gadaikan sapi. Sapi itu kan butuh makan, butuh minum. Harusnya ketika saya menggadaikan sapi itu, saya yang membiayai perawatan sapi tersebut. Jadi orang yang menggadaikan, Pak, yang wajib menanggung biaya perawatan barang yang digadaikan, bukan si penerima gadai. Ya, maka ternyata saya nggak membiayai makanan untuk sapi itu, malah Abu Arta yang dia membiayai makannya, minumnya, gitu ya. Dia yang belikan makanannya, ya. Maka kata Imam Ahmad, kalau seperti itu boleh si penerima gadai dia ambil susu dari sapi tersebut. Karena kenapa? Karena dia yang membiayai biaya perawatannya, ya. Maka ini pengecualian saja, Pak, kalau yang digadaikan seperti hewan hidup itu karena dia butuh biaya perawatan, ya. Tapi kalau yang digadaikan mobil motor kan nggak butuh biaya perawatan, ya. Karena paling kita manasin mesinnya saja, ya, atau bawa putar-putar ke sekeliling rumah saja, itu tidak memerlukan biaya perawatan. Yang keempat, ini juga banyak terjadi, Pak, di tengah-tengah kita, ya. Menerima hadiah dari orang yang berhutang sebelum hutangnya lunas. Ini hati-hati, Pak, ya. Sering kita tidak sadar menerima hadiah dari orang yang berhutang kepada kita, maksudnya, Pak, ya, kepada kita sebelum hutangnya lunas. Nah, ini juga jatuh ke dalam riba. Contoh, saya pinjam uang tadi ke Abu Arta 20 juta dengan tempo pembayaran misalnya 20 bulan, ya. 1 bulannya 1 juta. Saya baru bayar 10 bulan, berarti baru 10 juta.
Ketika baru bayar 10 bulan, saya bawakan hadiah untuk Abu Arta. Boleh nggak Abu Arta nerima hadiah itu, Pak? Boleh tidak? Kata ulama, tidak diperbolehkan karena itu jatuh ke dalam riba qarat. Kenapa nggak boleh? Karena sama saja Abu Arta ngambil keuntungan dan manfaat dari uang yang dia pinjamkan ketika menerima hadiah itu. Padahal kan nanti uangnya dikembalikan atau tidak? Dikembalikan. Maka nggak boleh dia nerima hadiah. Beda kalau nerima hadiahnya ketika pelunasan hutang. Ya, kalau ketika pelunasan hutang itu boleh, Pak, pembayarannya dilebihkan atau diberikan hadiah. Tadi misalnya saya di bulan yang ke-20, selain saya lunasi menjadi 20 juta, saya kasih hadiah ke Abu Arta karena sudah baik mau meminjamkan uang kepada saya, maka itu boleh, Pak. Berdasarkan hadis riwayat Bukhari, kata Abu Rafi, pelayan beliau, Rasulullah SAW pernah meminjam seekor unta yang usianya masih balita untuk keperluan jihad. Maka kemudian setelah datang unta-unta zakat, Rasulullah memerintahkan Abu Rafi, carilah unta yang usianya balita untuk saya bayarkan hutang. Ketika dicari sama Abu Rafi, nggak ada unta yang usianya balita, wahai Rasulullah. Semuanya di atas usia balita. Maka akhirnya kata Rasulullah, sudah nggak apa-apa, berikan unta yang usianya di atas balita tersebut. Padahal mana yang lebih mahal, Pak? Unta yang usianya balita atau yang di atas usia balita? Di atas. Makanya dari situ ulama membolehkan membayar kelebihan hutang ketika pelunasan dengan syarat tidak disyaratkan di awal akad. Ya, tidak disyaratkan di awal akad. Artinya ketika saya berhutang sama Abu Arta, nggak ada itu di awal akad, nggak ada syarat kamu harus mengembalikan lebih. Tapi pokoknya ketika melunasi saya lebihkan pembayarannya, maka itu diperbolehkan. Ya, nah ini Pak ya, menerima hadiah dari orang yang berhutang sebelum hutangnya lunas. Walaupun ada pengecualiannya, Pak, kata ulama. Ada 2 pengecualiannya. Yang pertama, ya, boleh orang ini menerima hadiah dari orang yang berhutang kepadanya walaupun belum lunas. Yang pertama, kalau itu sudah terjadi dari sebelum orang ini berhutang. Artinya sudah jadi kebiasaan gitu. Dari sebelum hutang saya sudah biasa ngasih Abu Arta itu hadiah, bawain kue, bawain durian gitu, Pak ya. Itu dari sebelum berhutang. Kalau itu memang sudah terjadi dari sebelum berhutang, maka itu diperbolehkan. Berdasarkan hadis riwayat Ibnu Majah, kata Rasulullah SAW, "Idza aqrada ahadukum qardan," apabila salah seorang di antara kalian memberikan pinjaman uang, faqahda lahu, tiba-tiba orang yang meminjam uang itu memberikan hadiah kepadanya, au hamalahu 'ala dabbah, atau dia menawarkan tunggangan atau menawarkan tumpangan kendaraan kepada dia yang memberikan hutang, fala yarkabha, jangan dia naiki tumpangan tersebut, wala yaqbalhu, dan jangan dia terima hadiah tersebut, illa an yakuna jara bainahu wa bainahu qabla dzalik, kecuali itu sudah terjadi dari sebelum orang itu melakukan hutang piutang. Jadi kecuali itu sudah menjadi kebiasaan, Pak, tadi ya. Dari saya belum hutang pun ke Abu Arta, saya sudah biasa memberikan hadiah kepada beliau. Tapi kalau ternyata saya baru ngasih hadiah ketika punya hutang saja, maka hadiahnya tidak boleh diterima. Ya, ini yang pertama, Pak. Boleh kalau memang itu sudah terjadi dari sebelum berhutang. Yang kedua, Pak, dibolehkan menerima hadiah itu walaupun orang yang berhutangnya belum lunas kepada kita, dengan menjadikannya sebagai pembayaran
cicilan dari hutangnya. Jadi dihitungnya sebagai pembayaran angsuran Pak, hadiahnya. Saya ngutang tadi ke Abu Arta 20 juta, baru bayar 10 juta, saya bawain durian montong misalnya. Maka boleh Abu Arta nerima itu dengan syarat tadi, dia hitung sebagai pembayaran cicilannya. Berapa harga durian montong Pak? 500.000 misalnya. Maka dia hitung itu sebagai pembayaran angsurannya. Ya. Maka ini boleh Pak dengan dua tadi. Kalau memang itu sudah terjadi sebelumnya, atau yang kedua dihitung sebagai pembayaran cicilannya, ya, maka dia tidak jatuh ke dalam riba qard ini. Yang terakhir Pak, yang kelima, yang jatuh juga dalam riba qard Pak, adanya denda keterlambatan dalam pembayaran hutang. Ini setiap denda keterlambatan itu masuk dalam riba qard. Ya, denda keterlambatan ya dalam hutang. Inilah riba masa jahiliyah begitu, ya. Kata seorang tabi'in Zaid bin Aslam, ya, beliau mengisahkan riba yang terjadi di zaman jahiliyah. Kata beliau, riba di zaman jahiliyah itu kalau ada orang berhutang kepada orang lain, maka ketika jatuh tempo, Pak, orang yang memberikan hutang itu datang kepada orang yang berhutang dan mengatakan, "Ataqdi am turbi?" Kamu mau bayar hutangmu sekarang atau saya kasih jeda yang lebih panjang tapi hutangmu menjadi bertambah. Nah, mirip Pak dengan yang dilakukan ya masyarakat kita saat ini. Nggak apa-apa deh, saya kasih sebulan lagi tapi hutang kamu jadi bertambah ya. Itu riba zaman jahiliyah tuh kayak gitu ya. Bahkan riba di zaman kita lebih jahat lagi. Bukan ketika terlambat saja, dari awal sudah ditetapkan bahwa ada ribanya, kan begitu, ya. Maka setiap denda keterlambatan dalam hutang itu jatuh ke dalam riba qard tadi, ya, riba dalam hutang piutang. Makanya Pak, di dalam masalah hutang piutang tidak ada yang namanya mengikuti inflasi, Pak. Walaupun ulama ada dua pendapat, Pak. Apakah hutang piutang itu mengikuti inflasi? Mayoritas ulama mengatakan tidak mengikuti inflasi, berapapun inflasinya. Itu pendapatnya Imam Abu Hanifah, Imam Syafi'i, dan Imam Ahmad. Yang namanya hutang piutang asasnya tolong menolong, maka tidak mengikuti inflasi. Adapun pendapat Imam Malik memang membolehkan adanya inflasi, Pak, kalau inflasinya lebih dari 30%. Adapun indeks inflasi kita di Indonesia nggak nyampe 30%, Pak. Ya, indeks inflasi kita yang Anda tahu paling sekitar 4,5%, 5% yang keluarkan. Sekitar segitu saja kan, nggak sampai atau lebih dari 30%. Maka setiap hutang piutang tidak mengikuti yang namanya inflasi. Dan jangan katakan ya, kalau begitu kita rugi dong Ustaz. Kalau nggak mau rugi, Pak, kasih pinjemnya berupa emas antam. Kalau Bapak nggak mau rugi, karena emas antam kan stabil. Ya, Bapak kalau mau pinjemin orang, ya udah deh saya pinjemin emas 10 gram misalnya. Nanti dia akan bayar dengan emas lagi. Jadi nggak boleh dia bayarnya rupiah, dia akan bayarnya dengan emas lagi. Itu kalau Bapak masih hitung-hitungan. Maka kalau ingin tidak rugi dalam memberikan pinjaman, berikan pinjamannya berupa emas antam tadi. Jadi dia akan mengikuti ya harga emas tersebut ketika pembayaran. Baik,
Sampai sinilah ya pembahasan kita selesai dari masalah riba. Insyaallah kita lanjut nanti dengan masalah pinjam meminjam di subbab yang ketiga. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ini materi untuk pagi hari ini. Kita buka diskusi dan tanya jawab. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi washabbihi wasallam. Silakan Pak yang punya pertanyaan. Nah, tafadhol. Ketika emas itu dicetak dengan desain tertentu, jadi perusahaan kita mempunyai logo perusahaan, kemudian meminta kepada Antam mencetak logonya. Nah di situ pembayarannya kita bayar dulu, jadi kayak apa namanya, kayak untuk personal faktur lah, jadi bayar dulu, kemudian nanti tunggu sekitar 1 bulan barang jadi, kemudian dikirimkan atau diambil. Nah itu statusnya emas yang dicetak dalam logo tertentu itu emasnya untuk alat tukar juga. Emasnya untuk apa namanya, apresiasi souvenir lah untuk karyawan. Iya, tapi bentuknya gram-gram gitu juga. Bentuknya gram juga. Tapi di situ karena dicetak logo. Oh, logo Iya. perusahaan. Iya. Di emas Antam itu gitu. Iya. Yang desain tertentu itu Berarti dia belum ada ya itunya ya. Barang apa emasnya itu belum ada. Baru mau dicetak gitu. Iya. Dan sistemnya di atas memang nggak bisa apa namanya istilahnya barang ada terus juga tidak ada gitu. Jadi harus model kayak antar perusahaan aja. Dari dulu PO dan kemudian invoice pembayaran kemudian mereka siapkan. Kalau seperti itu berarti bisa dibayarnya tunai di awal saja. Bayarnya tunai di awal bisa. Bayarnya tunai langsung di awal. Ya. Tapi nggak seperti mas. Tapi nggak langsung terima ya karena barangnya belum ada tadi ya. Gitu. Wallahu a'lam. Kalau itu jenisnya emas Antam maka sebetulnya itu tidak diperbolehkan karena tadi ya tidak memenuhi syarat tadi, tidak tunai pembayarannya dan serah terimanya juga tidak langsung. Maka jatuh juga ke dalam riba nasi'ah tadi. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Terus yang kedua Ustaz, kalau dalam bank syariah itu kan mereka menerapkan yang tadi ya, yang setelah denda itu Ustaz. Oh, denda masih ada di bank syariah? Mereka mengatakan kepada CSR ya, jadi dia nggak mengambil uang denda itu. Untuk sosial istilahnya itu. Nah, itu sebenarnya gimana Ustaz? Karena mereka katanya ada di itu juga. Jadi lebih kepada untuk kedisiplinan daripada peminjam rasanya seperti itu. Iya. Jazakallah khairan, pertanyaan yang bermanfaat ya. Berkenaan dengan denda, ikhwah, apapun alasannya itu tetap tidak diperkenankan dalam denda keterlambatan pembayaran. Ya, karena solusinya kalau orang itu terlambat membayar, ya, maka bisa dengan cara dia diambil, misalnya dia tadinya membeli sesuatu gitu ya, tapi dengan biaya dari bank syariah. Misalnya dia beli mobil, kemudian bank syariah ya yang membelikannya dulu. Ketika dia bayar cicilannya terlambat atau mungkin suka nggak bayar, maka kan bisa barang yang dia beli tersebut sudah dijual saja dan untuk melunasi hutang pembayarannya. Jadi tidak dengan mengenakan denda, karena hadis Rasulullah bahwa al-muslimu 'alal muslimi haramun damuhu wa maluhu wa irduhu. Muslim dengan muslim yang lain itu haram untuk diambil. Apa yang haram? Yang pertama, darahnya nggak boleh ditumpahkan kecuali dengan cara yang hak. Yang kedua, hartanya itu.
Gak boleh kita ambil harta sesama muslim itu dengan cara yang batil. Di antaranya adalah menerapkan denda tadi. Walaupun sama tadi, mungkin niatnya baik, tapi caranya salah. Bukan dengan memberikan denda, karena sama saja kan, ada tambahan dari utang piutang yang terjadi tadi. Orang ini kan sejatinya misalnya berhutangnya hanya 100 juta, dia cicil, tapi ketika dikenakan denda lagi, maka jadi bertambah atau tidak hutangnya? Jadi bertambah. Maka ini sama dengan adanya unsur kezaliman. Walaupun tadi ya, dendanya itu tidak digunakan untuk kepentingan pribadi pihak bank, tapi untuk tadi ya, masalah sosial, tetap saja di sana ada unsur kezaliman kepada orang yang meminjamnya. Walaupun tadi ya ada legitimasi dari MUI, wallahu a'lam ya, itu ijtihad mereka, tapi pendapat yang lebih kuat bahwa itu tetap tidak diperbolehkan. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Itu yang Naam. yang nggak diperbolehkan itu proses itu tadi, atau misalnya dia kredit tapi nggak pernah terlambat. Oh, nggak pernah terlambat. Misalnya ya, bank syariah tadi ya, apakah bank tersebut juga masih terlambat walaupun tidak ada denda ya, karena bank tidak diterlambatkan. Apakah bank tersebut tetap yang haram transaksinya yang kredit tadi ya? Menerapkan Denda tadi. Betul. Secara aturannya memang tidak boleh harusnya, ya. Tapi walaupun mungkin ada aturan yang tidak sesuai syariat, ya, bukan berarti semuanya menjadi tidak syariat kan gitu, ya. Mungkin ada aturan-aturan di bank syariah yang dia tidak sesuai syariat, dan memang bank syariah kita ini kan masalahnya masih menginduknya ke Bank Indonesia, Pak. Jadi agak sulit untuk murni semuanya sesuai syariah. Tapi kita punya kaidah, Pak, kalau ada dua perkara yang sama-sama ada keburukannya, kita pilih yang sedikit keburukannya. Maka kalau kita memang masih perlu untuk yang namanya nabung, karena nggak mungkin, Pak, kita nyimpan uang di bantal kita kan, maka kita perlu bank untuk menaruh uang kita. Ya nggak apa-apa, kita pilih bank syariah yang itu sedikit keburukannya daripada bank konven. Maka kalau tadi orang itu melakukan kredit tapi tidak terlambat, yaitu bagus, artinya dia tidak terkena di dalam denda tersebut, walaupun aturan tersebut tetap tidak sesuai syariat tadi. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Ada lagi Pak Haji? Saya beli mesin nih ke orang Jerman. Nah, si orang ini, saya biasa transaksi ini, saya nggak mau pakai leasing. Saya maunya dari 50%, sisanya saya bayar ke penjual mesin. Nah, ternyata si Jerman bisa. Ternyata si Jerman ini yang minjem uang ke leasing. Jadi siapa jual mesin ini tuh dia dibayar dulu sama leasing. Tapi saya bayar ke pihak perusahaan yang jual mesin ini tuh hukumnya gimana ya? Berarti si Jerman ini hanya sebagai fasilitator saja dalam pengadaan mesin, atau dia yang memang Dia memang yang punya mesin. Satu perusahaan ini dia penyedia mesin semuanya. Cuma rata-rata kalau si pembeli ini kebanyakan orang setiap membeli mesin kan semuanya dilewati leasing gitu. Jadi si pembeli akan lewat beli leasing kayak kita kredit gitu. Tapi saya kebiasaan itu nggak mau. Saya pengennya saya bayar 50, sisanya saya akan bayar ke perusahaan yang penyedia mesin ini. Dan dia bilang iya, tapi ternyata si penjual mesin ini itu ternyata ditalangin sama leasing. Nah, si penjual ini yang punya hutang sama leasing. Nah, itu gimana ya? Iya, jazakallah khairan. Kalau antum tadi akadnya dengan si penjual itu sebetulnya antum bayar 50%, kemudian nanti akan dilunasi, tapi ternyata dia yang menggunakan leasing, ya antum tidak berdosa, tapi dia yang menggunakan leasing itu yang menjadi berdosa gitu. Karena antum kan tadi memang akadnya jelas ya,
saya bayar 50% dulu baru nanti saya lunasi, kan begitu ya. Dan itu kan masuk dalam jual beli kredit. Yang penting tidak ada denda keterlambatan saja. Kalau ternyata dia malah minta talangan dari lembaga leasing lain, yaitu dosa dia yang tanggung, adapun kita pembeli tidak terkena dosanya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Walaupun yang beli tahu bahwa dia pinjam leasing. Walaupun pembeli tahu bahwa yang saya penjualnya ke leasing gitu. Walaupun tahu, karena kan gak ada sangkut pautnya dengan dia kan. Gitu. Dia hanya menerapkan akad yang sesuai tadi, dengan dia bayar 50% dulu, sisanya nanti. Dan orang ini kan sebetulnya sudah sepakat dengan akad itu, tapi mungkin dia pengen dapat uangnya cepat, akhirnya dia minta talangan dari leasing tersebut ya. Kecuali ini ya, leasing itu mau menalangi itu dengan persetujuan antum membuarkan, itu baru antum dapat dosanya gitu ya. Tapi kalau itu tanpa persetujuan antum, tiba-tiba dia dapat bantuan leasing saja, maka tidak terkena dosa. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Nah, berkaitan dengan jual beli emas. Tadi kan dijelaskan solusi terkait yang pembayarannya kan secara tunai, tapi secara penyerahan itu harus di majelis akad. Misalkan kita nggak di majelis akad tapi kita bisa wakilkan, diperkenankan atau tidak, misalkan yang penjual itu istri yang kita kenal tapi diwakilkan oleh suami yang memang kita kenal juga, tapi barangnya nanti kita ambil. Penjualnya istri orang maksudnya? Iya, istri orang. Istri orang yang kita kenal, kemudian kita wakilkan kepada suami istri penjual ini. Oh, kita wakilkan kepada istri suami dari yang jual itu. Apakah diperbolehkan? Boleh, tidak masalah. Ya, yang penting memang kita ada akad mewakilkannya kepada suami dari istri tersebut. Ya, yang nggak boleh adalah si penjual itu menjadi penjual plus dia wakilnya juga, itu yang nggak boleh. Ya. Jadi ya udah, saya taruh dulu ya di kamu sebagai wakil saya, ya nggak bisa. Orang dia yang jual, maka dia nggak bisa menjadi wakil sekaligus. Adapun suaminya ya boleh, ya, maka itu diperbolehkan. Ya. Wallahu ta'ala a'lam bishawab. Ada lagi Pak? Nah, Kalau invest, maksudnya gini Ustaz, ada teman saya misalkan lagi ada proyek, dia butuh modal, makanya minta kerjasama ke invest, nah nanti hasilnya bagi hasil. Investasi. Dalam masalah investasi ke sebuah usaha, Pak, ada dua syaratnya. Yang pertama, produk yang dijual oleh usaha tersebut produk yang dihalalkan oleh syariah. Itulah kenapa nggak boleh kita invest ke perusahaan berbintang kan, gitu ya, atau perusahaan-perusahaan yang dia penjualannya haram, gitu. Ya, ini syarat pertama, Pak. Kita pastikan yang dia produksi adalah barang-barang yang dihalalkan atau yang dia jual barang yang dihalalkan. Yang kedua, Pak, caranya dengan cara yang sesuai syariah. Artinya kita invest kepada orang itu dan orang itu pun menggunakannya dengan sesuai syariah. Artinya dia tidak ngambil pinjaman lain dari bank gitu misalnya. Nah, ini yang agak susah memang, Pak, syarat yang kedua ini. Karena banyak perusahaan yang pasti dia ngambil pinjamannya dari bank kan gitu ya. Tapi kalau Bapak tahu dia memang usahanya murni, gak ada pinjaman kredit berhubungan dari bank, maka boleh Bapak invest di usaha yang seperti itu. Ya, memang syarat yang kedua ini yang kata ulama agak sulit, ya, karena jarang ya yang dia menjalankan usahanya betul-betul murni sesuai syariat tadi. Ya, yang pertama produk yang dia jual halal, yang kedua cara dia mengelola usahanya pun sesuai dengan syariat.
Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Nah, ini investasi itu kalau misalkan antar saudara gitu investasi, kemudian pembagian bagi hasilnya itu belakangan, jadi setelah dapat keuntungan baru dibicarakan belakangan hitungannya gitu. Itu gimana Ustaz? Jadi di akad awalnya nggak ada, ya pokoknya saya ngasih segini investasinya, kamu segitu sejalan dapat baru bangun belakangan. Ini kebiasaan karena kerabat atau saudara ya. Akad mudharabah Pak, bagi hasil itu ditetapkan di awal pembagian hasilnya, tapi berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal yang dia investasikan. Ini bedanya bagi hasil dengan riba Pak. Kalau riba itu kan kita dapat keuntungan berdasarkan apa Pak? Modal yang kita berikan. Ya, makanya kalau dalam bagi hasil justru kita ngambil keuntungannya atau bagi hasilnya berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal yang kita berikan. Makanya kalau Bapak investasi, Bapak dapat keuntungannya flat, itu bisa dipastikan itu riba, Pak. Karena nggak ada yang namanya dunia usaha itu harus flat semuanya. Yang namanya tiap tahun kan pasti naik turun usaha. Maka harus didasarkan berapa keuntungannya, ya. Maka yang bisa dibagi adalah secara persentase. Saya investor misalnya 40%, kamu pengelola itu 60%. Tapi itu ditetapkan di awal akad. Kenapa di awal akad, Pak? Karena kalau di akhir akad itu akan menimbulkan gharar nanti, ketidakjelasan, dan itu bisa menimbulkan perselisihan nanti kalau ternyata keuntungannya besar. Nah, akhirnya pihak pengelola dia nggak setuju dengan ya pembagian yang dia lebih kecil misalnya. Maka harus ditetapkan di awal berapa persentasenya. Ya, saya yang investor misalnya tadi 40%, ya, sementara pengelola 60%, atau misalnya investor 50%, pengelola juga 50%, boleh Pak, tidak ada aturan baku. Yang penting sesuai kesepakatan saja. Tapi ditetapkan dari awal akad, ya, tidak di akhir akad. Ya, karena yang namanya mudharabah Pak, bagi hasil itu ditetapkan pembagiannya di awal akad. Ya, walaupun tadi sifatnya fluktuatif karena dibagi hasilnya dibagi berdasarkan keuntungan, bukan berdasarkan modal yang diberikan. Begitu. Wallahu ta'ala a'lam bissawab. Cukup baik. Kalau sudah diam tanda lapar ini. Baik, kita cukupkan Pak untuk kajian pagi hari ini. Mohon maaf bila ada kata-kata yang tidak berkenan di hati Bapak semuanya. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Kita tutup kajian kita membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.